Pernahkah kamu merasakan kelopak mata tiba-tiba bergerak sendiri tanpa bisa dikendalikan? Mari kita bahas mengapa fenomena ini bisa terjadi. Kelopak mata bergetar, meskipun sering dianggap sepele, adalah hal yang umum dialami. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah myokimia. Menurut Mayo Clinic, myokimia adalah jenis kedutan atau spasme yang sangat sering terjadi dan hampir setiap orang pernah mengalaminya. Biasanya, kedutan ini hanya memengaruhi satu mata, bisa kelopak atas atau bawah. Johns Hopkins Medicine juga menyebutkan eyelid myokimia sebagai kedutan mata ringan yang sesekali muncul dan umumnya tidak memerlukan pengobatan. Selain myokimia, ada juga istilah blepharospasm. Ini adalah kondisi ketika kontraksi otot kelopak mata lebih kuat, bahkan terkadang bisa membuat mata tertutup rapat. Mayo Clinic menjelaskan bahwa benign essential blepharospasm adalah jenis kedutan mata yang jarang terjadi, tetapi bisa sangat parah, dengan frekuensi kedipan yang meningkat hingga akhirnya kelopak mata menutup erat. Johns Hopkins Medicine menggambarkan benign essential blepharospasm sebagai kontraksi yang terjadi terus-menerus tanpa disadari dan bisa menyebabkan kelopak mata menutup sebagian atau seluruhnya, yang tentu saja bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ada lagi yang disebut hemifacial spasm. Ini adalah jenis kedutan yang melibatkan otot-otot di salah satu sisi wajah, termasuk kelopak mata. Mayo Clinic dan University of Michigan Kelock Eye Center menjelaskan bahwa hemifacial spasm menyebabkan mata menutup tanpa disadari bersamaan dengan kontraksi otot pipi, mulut, dan leher, tapi hanya di satu sisi wajah. Nah, kedutan kelopak mata yang ringan myokimia seringkali disebabkan oleh gaya hidup dan lingkungan kita. Salah satu penyebab yang paling umum adalah stres dan kecemasan. Tekanan pikiran dan emosi bisa memengaruhi banyak fungsi tubuh, termasuk menyebabkan kontraksi otot yang tidak kita sadari di sekitar mata. Selain stres, kelelahan dan kurang tidur juga sering menjadi pemicunya. Istirahat yang cukup penting sekali agar otot bisa berfungsi dengan baik, dan kalau kurang tidur, otot, termasuk kelopak mata, jadi lebih mudah bergetar. Konsumsi kafein dan alkohol yang berlebihan juga dikenal sebagai penyebab umum kelopak mata bergetar. Zat-zat ini bisa memengaruhi sistem saraf dan otot kita, sehingga memicu terjadinya spasme. Lalu ketegangan mata trehen, misalnya karena terlalu lama melihat layar gawai, juga bisa memicu kedutan. Aktivitas yang membuat mata lelah bisa menyebabkan otot mata tegang dan akhirnya berkontraksi tanpa kita sadari. Kondisi lain seperti mata kering atau iritasi pada permuka mata atau di dalam kelopak mata juga bisa jadi penyebabnya. Rasa tidak nyaman pada mata bisa memicu respons otot yang tidak sengaja sebagai bentuk perlindungan atau karena iritasi. Faktor lain seperti cahaya terang, angin, polusi udara, dan penggunaan produk tembakau juga bisa berperan. Bahkan pada beberapa kasus, kelopak mata bergetar bisa jadi efek samping dari obat-obatan tertentu, terutama obat untuk penyakit Parkinson. Stres dan kelelahan sering disebut sebagai penyebab utama kedutan kelopak mata ringan. Saat kita stres, baik fisik maupun mental, tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu, seperti kortisol dan adrenalin. Kortisol yang keluar sebagai respons terhadap stres punya efek stimulan pada tubuh, mirip seperti kafein, yang bisa memengaruhi otot-otot kelopak mata dan menyebabkan kedutan. Stres juga bisa membuat otot-otot di seluruh tubuh menjadi tegang, termasuk otot-otot kecil di sekitar mata, yang kemudian bisa berkontraksi tanpa terkendali. Kelelahan atau kurangnya istirahat yang cukup juga sangat berperan dalam memicu kedutan kelopak mata. Tidur memberi waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri dan menyeimbangkan hormon. Kalau kita kurang tidur, tubuh, termasuk mata, tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Akibatnya, otot-otot mata bisa menjadi lelah dan lebih rentan terhadap kontraksi atau kedutan yang tidak disadari. Konsumsi kafein dan alkohol juga punya pengaruh besar terhadap kemungkinan kelopak mata bergetar. Kafein sebagai stimulan bisa menyebabkan peningkatan aktivitas saraf dan otot di seluruh tubuh. Asupan kafein yang berlebihan bisa membuat otot-otot kecil di sekitar mata menjadi terlalu aktif, sehingga meningkatkan risiko terjadinya spasme atau kedutan. Beberapa dokter mata bahkan menyarankan untuk mengurangi konsumsi kafein sebagai salah satu cara mengatasi kedutan kelopak mata. Sementara itu, alkohol, meskipun merupakan depresan, juga bisa memicu kedutan kelopak mata, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Konsumsi alkohol berlebihan bisa mengganggu fungsi saraf dan otot serta menyebabkan dehidrasi.
Dehidrasi bisa memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang penting untuk fungsi otot yang normal. Dan kondisi ini bisa berkontribusi pada terjadinya kedutan kelopak mata. Istilah medis untuk kedutan kelopak mata akibat konsumsi alkohol berlebihan adalah myokimia. Ketegangan mata atau eye strain juga merupakan faktor yang bisa memicu kedutan pada kelopak mata. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai aktivitas yang membutuhkan fokus visual yang intens dalam waktu lama, seperti menggunakan perangkat digital, membaca, atau mengemudi, terutama dalam kondisi cahaya yang kurang baik. Ketika mata dipaksa fokus dalam waktu lama, otot-otot mata, termasuk yang mengontrol kelopak mata, bisa menjadi lelah. Kelelahan otot ini bisa memicu kontraksi involuntar atau kedutan pada kelopak mata. Sindrom penglihatan komputer atau computer vision syndrome sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan gejala yang terkait dengan penggunaan komputer yang terlalu lama, dan salah satu gejalanya adalah kedutan mata. Meskipun sebagian besar kasus kedutan kelopak mata bersifat ringan dan sementara, dalam beberapa situasi, kondisi ini bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Beberapa kondisi mata seperti iritasi pada permukaan mata, kornea, peradangan pada kelopak matis, mata kering, dan peningkatan sensitivitas terhadap cahaya bisa memicu atau memperburuk kedutan kelopak mata. Selain itu, dalam kasus yang jarang terjadi, kedutan kelopak mata bisa menjadi gejala awal dari gangguan saraf tertentu. Beberapa gangguan saraf yang mungkin terkait adalah Bell's palsy, kelemahan otot wajah, multiple sclerosis, dystonia, gangguan gerakan otot yang menyebabkan kontraksi involuntar, dan Tourette syndrome. Hemifacial spasm yang ditandai dengan kedutan pada satu sisi wajah juga merupakan gangguan saraf yang bisa melibatkan kelopak mata. Kondisi medis lain seperti sindrom fasciculation jinak, hipertiroidisme yang terlalu aktif, infeksi virus dan kekurangan nutrisi tertentu, misalnya magnesium, vitamin B12, vitamin D, juga bisa menyebabkan kedutan otot, termasuk di kelopak mata. Reaksi terhadap obat-obatan tertentu, seperti yang digunakan untuk mengobati migrain, antipsikotik, anti-kejang, atau penyakit Parkinson, juga bisa menjadi penyebabnya. Biasanya, kedutan kelopak mata akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu. Tetapi ada beberapa situasi di mana kita perlu mencari bantuan medis. Sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter jika kedutan tidak hilang dalam beberapa minggu, lebih dari 1 hingga 2 minggu. Gejala lain yang perlu diwaspadai adalah kelopak mata yang menutup sepenuhnya. Setiap kali berkedut, sulit membuka mata kedutan, yang menyebar ke bagian wajah lain, area yang terkena terasa lemah atau kaku. Mata menjadi merah bengkak atau mengeluarkan cairan kelopak mata atas yang terkulai. Atau jika terjadi perubahan pada penglihatan. Jika kita curiga obat yang diresepkan menjadi penyebabnya, konsultasi dengan dokter juga disarankan. Gejala-gejala ini bisa menandakan adanya kondisi medis yang lebih serius, yang memerlukan diagnosis dan penanganan tepat. Jadi kesimpulannya, kedutan kelopak mata adalah hal yang umum dan seringkali disebabkan oleh faktor gaya hidup, seperti stres, kelelahan, dan konsumsi kafein atau alkohol. Istilah medis yang sering digunakan adalah myokimia untuk kedutan ringan, blepharospasm untuk kedutan yang lebih parah, dan hemifacial spasm untuk kedutan yang melibatkan satu sisi wajah. Mengelola stres, cukup istirahat, dan membatasi asupan stimulan bisa membantu mengurangi frekuensi dan intensitas kedutan. Namun, penting untuk mencari bantuan medis jika kedutan berlangsung lama, memengaruhi penglihatan, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, karena mungkin menandakan masalah kesehatan yang mendasarinya. Jika kamu sering mengalami kedutan kelopak mata yang mengganggu, coba identifikasi dan hindari pemicunya. Pastikan kamu cukup istirahat, kelola stres dengan baik, dan batasi kafein serta alkohol. Jika tidak membaik ketika ada gejala lain seperti tidak ambil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter mata atau dokter umum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apa pendapatmu tentang myokimia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.